Pemirsa Intens Investigasi, kisruh donasi Agus Salim hingga saat ini masih terus menjadi pusat perhatian masyarakat, bahkan juga bagi para kuasa hukum tanah air hingga Purnawirawan Jenderal Polisi, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang pun ikut memberikan tanggapannya. Dengan tegas ia menyatakan bahwa donasi tersebut bukanlah milik Agus tapi milik donatur. Dan hal ini tentunya kontra sekali dengan apa yang disebut oleh kuasa hukum Agus, Farhad Abbas, yang menyebut bahwa uang donasi yang sudah sempat masuk ke rekening Agus sudah menjadi milik Agus. Lantas, seperti apa Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang melihat kasus donasi Agus yang makin kisruh ini? Lalu apa sebenarnya yang dimaksud donasi? Dan benarkah ada perbedaan dengan Farhad Abbas yang menyebutnya sebagai sumbangan? Apa yang membedakannya? Selain itu, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang pun mengatakan mengaku geli dengan sikap Agus atas kisruh donasinya tersebut. Lalu sebagai penerima donasi, seperti apa seharusnya Agus bersikap? Lalu seperti apa juga tanggapan Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang terkait open donasi yang dilakukan Novi dan Denny Sumargo tanpa adanya izin dari Kementerian Sosial? Apakah sah-sah saja dan apa alasannya? Dan hal ini juga beda sekali dengan pernyataan Farhad Abbas yang menegaskan bahwa Denny Sumargo dan Novi harus dihukum dengan denda sebesar Rp10.000 dan 3 bulan kurungan. Dan benarkah Denny Sumargo sendiri sudah mengakui dirinya dan Novi tidak memiliki izin ketika menarik open donasi untuk Agus itu? Lalu siapkah Denny Sumargo dengan segala konsekuensinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh donasi Agus dengan Pratiwi Novianti atau Novi hingga saat ini masih terus menjadi sorotan dan menjadi bahan perbincangan netizen. Tak terkecuali juga oleh Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang sebagai Purnawirawan Jenderal Polisi turut angkat bicara. Di mana sebelumnya pernyataan Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang terkait perkembangan kisruh donasi Agus menjadi viral. Dan kali ini pernyataan terkini dari Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang mengatakan bahwa uang donasi bukanlah milik Agus, melainkan milik donatur. Jadi harus digunakan sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk pengobatan mata Agus. Beda jika uang itu uang Agus yang bisa dipakai terserah Agus. Tapi kalau uang donatur harus untuk pengobatan mata Agus, karena para donatur memberikan uluran tangannya karena memang ingin membuat mata Agus bisa melihat lagi. Hal ini pun lalu ditanggapi oleh Farhad Abbas yang mengatakan bahwa uang donasi yang diterima dari donatur tidak ada kesepakatan tertulisnya sehingga tidak memiliki dasar legal standing. Bahwa terjadinya penyiraman air keras terhadap Agus, ketemulah Novi dengan si Agusnya. Karena ibahnya dia ngomong, udah kamu bantu, saya bantu. Kalau nggak salah waktu itu saya ulangi lagi ya, saya dibantu 35 juta aku nggak salah waktu itu. Tapi kan nggak cukup. Akhirnya menggandenglah Denny Sumargo. Dengan menggandeng Denny Sumargo terakumulasi kurang lebih 1,5 M kurang lebih itu ya. Nah, jadi di dalam posisi ini kita harus mengerti, mengetahui dan memahami. Saya sudah sampaikan inisiator itu adalah Novi. Sedangkan objek adalah Agus. Fasilitator adalah Denny Sumargo. Sejak kapan si Agus punya uang itu? Uang itu memang diperuntukkan untuk pengobatan Agus, bukan uang Agus. Ini bukan sodakoh, ini bukan sumbangan.
Ini kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara sumbangan dengan donasi gitu ya. Kalau namanya donasi, kan sudah saya katakan itu terstruktur, ya. Dikumpulkan dari para donatur, terstruktur, masuk di dalam suatu perkumpulan atau yayasan. Nah, dari sini akan ditujukan kepada objek. Sebelum ini donasi dikumpulkan, tentu ada kesepakatan dulu antara inisiator dengan objek. Jadi saya sampaikan di sini, itu bukan uang Agus. Ini biar tahu, ini bukan uang Agus, bukan uang Novi, bukan uang Denny Sumargo, tapi uang para donatur yang merupakan amal dan kemanusiaan dikumpulkan di dalam akumulasi di Novinya. Kalau uang Agus secara sumbangan mau dipakai apapun terserah, tapi uang donasi itu untuk perobatan mata Agus, berarti ada peruntukannya. Karena itu donatur memberikan uluran tangannya. Jangan disimpangkan kepada yang lain. Tahu nggak uang yang udah menjadi kopi susu itu uang mana? Apakah uang dia yang sudah di Novi atau bukan? Karena uang 1,3 miliar udah di rekening Novi. Nah, disinilah mereka tidak memiliki dasar menyangkut namanya legal standing. Apa kepentingan donatur untuk menggugat kembali uang yang sudah disumbangkan? Donasi itu kan ada sifatnya yang dia berizin. Misalnya donasi dibutuhkan uang 1 miliar. Nah, kemudian batas waktunya 3 hari. Kalau ini kan tidak. Nah, makanya Densu mengumumkan, bantulah Agus seikhlasnya. Ya kan? Untuk pengobatan dia, benar. Nah, kalau uangnya obatnya lebih diterima dan tidak ada yang menghentikan itu kan, saya juga sudah nyumbang juga. Sekarang kamu kalau nyumbang Agus bisa ke rekening dia pribadi ya. Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang pun kembali menjelaskan apa itu definisi dari donasi, di mana jika yang dinamakan donasi adalah sifatnya yang terstruktur dan berbeda arti dengan yang namanya sedekah atau sumbangan. Sementara pihak Farhad Abbas tetap mengatakan kalau uang yang sudah masuk ke rekening Agus itu adalah sumbangan, karena jika dikatakan donasi tidak ada tertulisnya. Selain itu juga tidak berizin dari Kementerian Sosial. Karena itulah Farhad Abbas yakin uang tersebut sudah menjadi milik Agus. Terlebih uang tersebut memang sudah sempat masuk ke rekening Agus, namun saat ini masih berada di rekening Yayasan Novi. Dengan begitu Farhad Abbas minta pihak Novi agar segera mengembalikannya kepada Agus. Ada orang yang mengatakan donasi itu sumbangan sukarela, nggak bisa. Donasi berbeda dengan sumbangan sodako atau amal. Sekarang ada di masjid tuh, kota amal. Kan dimasukkan tuh. Nah, kita kan nggak tahu untuk apa ini. Nah, nggak ditulis pembangunan masjid, tapi kan ini kan tidak diaudit. Ini kan kerelaan kita. Mungkin juga bisa juga untuk dipergunakan kepada marbotnya, untuk menggaji marbotnya, bisa saja. Lihat aja pertama sekali awal mulanya itu. Novi datang dengan Agus. Berbicara tentang masalah siraman air keras. Dikumpulkan uang 35 juta tidak dapat. Terjadi negosiasi, saya bantu kamu untuk perobatan mata. Melalui yayasan tentunya saya gandeng podcastnya Denny Sumargo. Kan jelas sudah kan? Terkumpul. Ya ingat baik-baik sesuai dengan kesepakatan kita. Perobatan mata. Bukan untuk kamu. Beda ya, untuk kamu kau pergunakan sesuka hatimu dengan untukmu, tapi berkaitan dengan perobatan mata yang kau derita. Apakah Novi dengan Gary dan Denny Sumargo bisa punya uang 1,3 miliar tapi tidak menggunakan uang itu? Dan uang itu tidak digunakan apa-apa kok, hanya ada yang lurus dan udah dikembalikan dan sekarang dalam penguasaan Novi. Nah, inilah kita minta teman-teman supaya adil dan jangan zalim kepada Agus gitu. Uangnya udah ada, nggak usah dipersoalkan lagi. Jangan didrama seolah-olah Agus ini menghabiskan uang sehingga orang benci. Dan tidak ada, sebenarnya nggak ada lagi gugatan donatur. Gugatan donatur itu tidak penting. Namanya orang udah menyumbang, masa menyumbang menggugat balik itu kan belum pernah terjadi di dunia ini. Ada orang menyumbang 15.000, 100.000 menunjuk pengacara untuk minta kembali dengan alasan sumbangannya harus buat obat. Selanjutnya, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang pun mengatakan mengaku geli dengan sikap Agus atas kisruh donasinya tersebut.
Menurut Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang pun meminta kepada Agus untuk merendah dengan keadaannya saat ini. Dikarenakan saat ini Agus yang butuh pertolongan dan seharusnya Agus bersyukur sudah mendapat pertolongan dan jangan bersikap sombong. Sementara itu, Farhad Abbas pun membalas bahwa saat ini Agus tidak hanya menderita karena matanya yang sudah tidak bisa melihat lagi, tapi Agus saat ini juga sangat menderita karena terus dihujat habis-habisan oleh netizen. Di sini Agus yang sakit dan menderita, jadi perlu dibantu bukannya mendapat perlakuan jahat. Sekarang begini, kan kesana ini terjadi kemacetan sampai deadlock dan sebagainya tentang masalah uangnya, peruntukannya. Nah, Novi tidak bisa bertindak atas nama dirinya sendiri karena terjadi kisruh dengan Agusnya sendiri. Padahal tujuan Novi kan benar. Dia lakukan dengan susah payah, habis moralnya, pikirannya, waktunya hanya untuk menolong orang. Tapi faktanya inilah yang dia terima. Makanya dalam keterangan saya terdahulu, kita menolong orang malah kita digigit. Ironis memang. Nah, yang saya katakan, saya sangat menyesalkan tindakan Agus ini, ya. Kamu sudah ditolong tapi tidak tahu diri. Kamu sudah ditolong tapi tidak bersyukur. Lah kalau namanya orang yang ditolong itu merendah lah. Tapi kita minta butuh pertolongan. Masa pertolongan kita sombong? Lo bisa nggak bantu gue? Orang gila juga nggak mau bantu. Agus ini menderita dan dia sakit gitu. Jangan Denny Sumargo telepon kan kemarin. Kemudian menawarkan uang 200 sampai 300 juta. Yang penting cabut laporan ya. Tiba-tiba ini rahasia, nggak boleh disebar. Ternyata dia udah cerita ke Novi. Novi cerita sama internasional. Nah, kemudian sudah tahu ribut, menggiring opini, itu kan jahat. Namun untuk satu hal ini, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang sepakat bahwa menarik donasi dari masyarakat untuk kemanusiaan memang diperlukan izin dari Kementerian Sosial sehingga terdapat sistem audit yang transparan dan benar. Namun menurut Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, apa yang terjadi pada Yayasan Novi dan Densu melakukan open donasi untuk kesehatan mata Agus ditegaskannya sah-sah saja, meski tak memiliki izin dari Kemensos karena adanya niat baik. Sementara Farhad Abbas mengatakan bahwa Densu dan Novi harus dihukum karena melakukan penarikan donasi dari masyarakat untuk Agus tidak terdapat izin. Diungkap Farhad Abbas, Novi dan Denny Sumargo bisa dikenakan hukuman 3 bulan kurungan dan denda sebesar Rp10.000. Di satu sisi, Denny Sumargo sendiri memang mengakui dirinya dan Novi tidak memiliki izin untuk menarik open donasi dari masyarakat untuk Agus saat itu. Meski begitu, Denny Sumargo sepertinya sudah tak mau ambil pusing, uang mau ditaruh di Agus atau lainnya. Dan kalau mau digugat pun tidak masalah, karena baginya uang tersebut bukan uang pribadinya, melainkan uang donatur. Loh, ini kan ada strukturnya. Suatu yayasan bilang nggak ada izin ya. Sebaiknya, ya memang sebaiknya sih ada, ya itu sebaiknya. Sehingga betul-betul ada sistem audit gitu ya. Itu memang ada benarnya. Tapi kalau namanya uluran tangan kita donasi itu secara niat baik itu sah-sah saja. Nah, memang suatu perkumpulan yayasan itu harus betul-betul seizin daripada lembaga negara. Sehingga betul-betul memang dia melakukan tugas kemanusiaan itu sepengetahuan lembaga negara yang membawainya itu Kementerian Sosial itu. Itu memang ada betulnya ya. Sehingga dia betul-betul ada yang mengaudit. Ambil. Itu hanya hoax ya. Kementerian Sosial nggak bisa mengambil dana itu. Mau mereka store juga nggak akan berani, kecuali bentuknya hibah. Itu pun hibahnya harus dari Agus. Nggak ada aturan undang-undang seperti itu. Dan mereka telah diberi teguran. Ya, walaupun ancaman hukumannya cuma 3 bulan kurungan dan denda 10.000 itu kecil. Tapi menyangkut etika moral. Bahwa lu ngaku-ngaku konten kreator, lu ngaku-ngaku yayasan, padahal yayasan itu yayasan orang gila. ODGJ. Bukan yayasan orang buta. Nah, terus lu menghipnotis seluruh masyarakat seolah-olah tuh orang yang lu hebat, ini nggak hebat. Enggak. Ini kalau ada kecelakaan di jalan, lu nggak perlu tanya biaya segala macam, angkut bantu orang, ini lu telantarin orang.
Hanya bermain di surat, Agus ini uang berapa? 2 kali pertemuan kena prank. Udah dibuat damai pengecarannya, buyar, kabur, uangnya nggak ada. Iya, kalau memang aku menggalang dana tanpa izin berdasarkan peraturan Kemensos PUB tahun 1961 pasal 9 kalau saya tidak salah. Gua akan terkena gugatan yang mengakibatkan uang itu akan disita, kemungkinan ya disita, dan saya kena denda administrasi Rp10.000 atau kurungan selama 3 bulan, kalau saya pokoknya bisa denda administrasi Rp10.000 sih. Terserah mereka aja, mau taruh di Agus, di yayasan, digugat, lu atur aja lah. Bukan uang gue juga, itu uang donatur. Lalu seperti apa juga Irjen Ricky Sitohang menanggapi para donatur mendaftarkan gugatan ke pengadilan? Dan seperti apa juga tanggapan pedas Farhad Abbas atas aksi dari para pengacara donatur tersebut? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi, gemas akan kisruh donasi Agus yang masih terus berpolemik, Irjen Pol Ricky Sitohang pun memberikan tanggapan terkait para donatur yang ingin mendaftarkan hasil polling donasi Agus ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 28 November lalu. Dan menurutnya para donatur melakukannya karena ingin memiliki kejelasan hukum atas donasi Agus. Dan jika nanti sudah mendapat keputusan pengadilan, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu atau menggugatnya, termasuk pihak Agus ataupun pihak Novi dan Denny Sumargo. Sementara itu, Farhad Abbas mengatakan bahwa dirinya tidak gentar dengan sikap dari para donatur yang ingin mendaftarkan gugatan ke pengadilan demi donasi Agus bisa memiliki kepastian hukum. Apabila voting dilakukan secara mayoritas, ini yang dibawa ke pengadilan tadi. Diputuskan pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Pada saat diputuskan pengadilan, tidak ada orang yang bisa mengganggu gugat. Mau Agus, mau Denny, mau Novi. Sebagai pembela kaum yang lemah, saya tidak takut menghadapi mereka. Kita lawan, hajar, pukul. Uang itu ada di Novi karena proses ancaman dan pemerasan. Catat ya, kita udah dilaporin. Proses penipuan dengan iming-iming uang itu dapat digunakan Agus dan kapanpun bisa. Yayasan hanya sebagai pengawas. Tapi yang terjadi, kalian membuat suatu cerita yang karang, semua menakut-nakutin bahwa Farhad akan melaporkan donatur. Kemudian donatur yang berbohong pun yang mengaku dilaporkan dipanggil Polda oleh Farhad Abbas pun kalian percaya. Gayamu dia masih, Denny di belakangmu keras banget. Saya aja kalau mau dada sakit rasanya. Tapi apa motivasi seperti itu? Kamu siapa? Emang kamu punya kekuatan apa yang bisa kamu menjamin semua orang? Orang hoax aja kamu mau jamin? Kan itu kan hanya untuk menyudutkan seolah-olah saya ini negatif. Sementara itu, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang menanggapi terkait undangan dari Kementerian Sosial untuk Agus pada hari Rabu 4 Desember 2024 mendatang yang menanggapi dengan kabar baik. Meski begitu, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang juga berharap jangan sampai dengan turunnya Kemensos ini akan menjadi bumerang sendiri bagi Kemensos karena menurutnya bukan hanya Agus saja yang mengalami penderitaan seperti ini, jadi tidak perlu mendapat keistimewaan. Sementara itu, Farhad Abbas memang sudah seharusnya Kementerian Sosial mengundang Agus, bukannya mengundang Denny Sumargo dan Novi. Kalau memang sudah turun Kementerian Sosial untuk memfasilitasi masalah ini, tentu kan akan dilihat. Ini
si Agus ini dalam rangka apa dia dikasih uang. Tentu kan akan dicek juga sama Kemensos. Tapi saya berharap ya, udahlah tingkat DKI aja lah, jangan sampai tingkat kementerian lah. Kementerian itu cukup seluruh Indonesia. Kalau di sini kan ada kepanjangan tangan di kantor gubernur kan ada ininya kan, departemen sosialnya, kepala bidang sosialnya. Itu aja yang turun lah. Nanti orang semua cemburu. Saya ingatkan aja ya. Nanti lihat aja, ini akan membuat permasalahan baru, bumerang bagi Kementerian Sosial kalau sempat dari Kementerian Sosial yang turun. Nah, kepanjangan tangan dari yang ada di sini aja. Masa Kementerian Sosial kan ada di tiap-tiap provinsi. Yang provinsi aja yang turun. Ditelahap permasalahannya, tapi perlu kehati-hatian ya. Sekali lagi, bukan Agus aja yang mengalami nasib seperti ini, banyak manusia-manusia yang lain mendapatkan nasib seperti ini. Kok kenapa, apa istimewanya dia? Kami juga butuh dong diperhatikan, hati-hati Kementerian Sosial. Hari Rabu itu kalau saya lihat ini asas keadilan dan keseimbangan yang dilakukan oleh menteri kita ini kan adalah orang besar, ya mungkin dia tahu dong bahwa orang yang paling tepat ditemuin adalah orang buta ini yang sakit gitu. Bukan sosialita open donasi gitu. Pak Menteri, yang Bapak harus temui adalah orang ini, rakyat yang dipiara negara, dipelihara dan tidak ditelantarkan. Ini orangnya yang harus sembuh gitu. Seluruh bupati, seluruh gubernur sejahtera, aman, obat gratis, pendidikan gratis. Ini apa nih? Ini. Nggak ada harga 1,3 miliar dengan pengobatan untuk kesembuhan mata, tidak menjamin mereka bisa sembuh. Tapi diobok-obok sama Novi. Masa ketua yayasan curhat sama internasional? Mensos mau ke sini gimana nih Gus? Tanggapan aku sendiri seperti apa? Ya, Atau kita lihat aja nanti aja. harapannya nih, atau apa yang pengen aku sampaikan sebentar nih ke Kemensos terkait dengan kisru donasi 1,4 M ini, Gus? Saya nggak mikirin itu, saya lagi sakit Pak. Sementara itu, Krisnamurti tanggapi kedatangan Novi dan Denny Sumargo ke Kementerian Sosial bertemu dengan Menteri Sosial. Seperti apa tanggapannya? Benarkah Krisnamurti justru menanggapi positif langkah Novi dan Denny Sumargo tersebut? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Tak lama, kuasa hukum donatur melaporkan donasi Agus ke pengadilan, maka mengejutkan lagi. Novi dan Denny Sumargo pun mendatangi kantor Kementerian Sosial pada 29 November lalu. Denny Sumargo dan Novi pun bertemu dengan Menteri Sosial dan usai melakukan pertemuan tersebut, Menteri Sosial dan Novi serta Denny Sumargo pun melakukan konferensi pers. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial pun mengajak untuk memahami ketentuan-ketentuan yang ada. Salah satunya adalah bahwa ketika menarik donasi harus melakukan dengan sesuai ketentuan sebagaimana mestinya, di mana salah satunya adalah meminta izin kepada Kementerian Sosial sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun bagi pihak-pihak yang melakukan donasi tapi tidak ada izin dari Kementerian Sosial, masih dimaklumi dengan alasan kurangnya sosialisasi dari Kementerian Sosial. Melihat langkah Novi dan Denny Sumargo itu pun mendapat tanggapan dari tim kuasa hukum Agus Krisnamurti. Ya, meski memberikan tanggapan dari jauh karena ia sedang berada di Jepang, namun ia menyambut positif langkah Denny Sumargo dan Novi yang datang dan bertemu dengan Menteri Sosial di Kementerian Sosial. Karena baginya saat ini, utamakan pengobatan mata Agus jauh lebih penting dari segalanya. Bagaimana menanggapi kedatangan Densu dan Novi ke Kemensos? Menurut saya itu hal yang baik ya, Densu dengan Novi untuk datang ke Kemensos minta pengarahan dari Pak Menteri seperti apa ya kan kejadian yang berlarut-larut sampai saat ini. Lalu kemudian ada statement Pak Menteri yang saya lihat juga cukup baik, mengutamakan seperti yang saya bilang dari awal adalah mengutamakan pengobatannya Agus karena berpacu dengan waktu perihal menyangkut masalah pengobatan.
Nah, menurut saya responnya Pak Menteri dengan kedatangan Densu dan Novi sekali lagi saya katakan baik, dan arahan Pak Menteri segera dijalanin aja terkait menyangkut masalah pengobatannya Agus. Tanggapan dengan hadirnya Menteri Sosial dan Yusuf Hamka dalam kasus ini, saya menanggapi baik, ya kan, artinya bahwa Pak Yusuf Hamka sebagai tokoh nasional melihat kegaduhan seperti ini, dimediasi, ya kan, untuk bertemu dengan Kemensos itu adalah suatu hal yang baik. Lalu kemudian juga, ya kan, segera saja Kemensos mengambil satu tindakan untuk mempercepat bagaimana pengobatannya Agus. Dan kemudian untuk agar permasalahan ini menjadi berimbang, Kemensos segera juga memanggil Agus, dan Pak Yusuf Hamka segera memanggil Agus untuk mendengar juga apa sebenarnya kejadian yang terjadi. Kalau kemarin kan baru dari pihak Densu dan Novi ya terkait menyangkut masalah kejadian itu. Jadi supaya ada titik terang, kedua belah pihak dimintai keterangannya sebenarnya apa yang menjadi hal ini menjadi deadlock. Nah, saran saya secepat mungkin Kemensos, Pak Menteri dengan Pak Yusuf Hamka untuk memanggil pihak Agus. Apa yang membuat Mas Krisna mau membantu membiayai pengobatan Agus? Ini berbicara terkait menyangkut masalah hati nurani. Nah, ketika menyangkut masalah hati nurani, saya melihat kondisi Agus itu waktu terpukul. Itu waktu terkait menyangkut masalah pengobatan, uangnya masih tertahan di pihak mereka. Ya kan, sementara tidak ada lagi terkait menyangkut bagaimana pengobatannya Agus. Ya, saya tergerak hati saya untuk melakukan donasi. Yang penting Agus bisa segera ditangani oleh dokter, segera dilakukan operasi. Hanya satu jawabannya terkait menyangkut hati nurani. Oke, salam Krisnamurti dari Jepang. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.